Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Tieta Aniska Onika Aji dengan NIM 2019-210298. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses pembayaran dalam SAP. Nah, perlu diketahui di sini, SAP merupakan suatu nama yang mungkin sudah tidak asing di telinga kita. SAP di sini mempunyai singkatan dari System Analysis dan Program Development. Nah, SAP ini merupakan salah satu software yang terkemuka di dunia yang saat ini sedang berkembang di perusahaan-perusahaan baik di Indonesia maupun di Asia. Nah, di Indonesia juga sudah banyak perusahaan-perusahaan besar dan menengah yang menggunakan SAP ini. Nah, lanjut, SAP ini menyediakan berbagai pilihan dokumen penjualan yang masing-masing berkaitan dengan tahap suatu proses penjualan tersebut. Nah, penyesuaian dokumen ini juga dapat dilakukan untuk memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut, yaitu menggabungkan berbagai jenis konten dalam satu dokumen penjualan dengan membuat pengaturan yang sesuai dengan fungsi form setting yang ada di SAP Business One. Selanjutnya adalah pembuatan batch dokumen number dan pembuatan surat menggunakan Drawing Wizard. Dan yang terakhir adalah penambahan field tambahan dengan menggunakan fungsi yang sudah diatur dalam suatu user, yaitu user defined field. Nah, untuk setiap proses penjualan dalam SAP ini selalu melibatkan dokumen seperti pesanan atau faktur. Nah, untuk SAP ini sendiri memberikan semua informasi yang relevan dari satu dokumen ke dokumen yang lain. Nah, sehingga memudahkan user untuk melihat dokumen-dokumen lain yang terkait. Nah, untuk menyesuaikan langkah-langkahnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama adalah partner bisnis di SAP ini dikenal dengan nama Business Partner Master Data yang berisi mengenai informasi, alamat tagihan, dan persyaratan pembayaran pelanggan yang jatuh tempo. Yang kedua adalah item master data. Oke, beralih ke proses bisnis dan pengelolaan pesan pelanggan. Yang pertama di sini adalah permintaan informasi. Nah, permintaan informasi di sini meliputi informasi mengenai pabrik, informasi tentang pengiriman, dan informasi lainnya mengenai suatu produk yang dibeli. Nah, selanjutnya adalah pembuatan kontrak. Di sini pembuatan kontrak itu memerlukan dalam sebuah penjualan itu memerlukan kontrak yang legal yang disiapkan sebelum menjual kepada pelanggan sebagai suatu kebijakan perusahaan. Nah, kontrak di sini itu suatu perjanjian untuk menyediakan barang atau jasa kepada pelanggan. Nah, kontrak biasanya menyebutkan kualitas dan jadwal waktu pengiriman. Yang selanjutnya adalah memasukkan pesanan dan tahap selanjutnya untuk pengiriman. Baik, saya lanjut. Dari tadi ada pengiriman. Di sini aktivitas dari pengiriman sendiri itu adalah penyiapan dokumen pengiriman yang disebut delivery dokumen. Nah, dokumen delivery ini dibuat untuk mengatur pengiriman barang kepada pelanggan. Semua informasi yang dibutuhkan dalam menyiapkan dan pengiriman barang itu kepada pelanggan ada dalam delivery. Nah, delivery biasanya disiapkan di lokasi produksi ataupun di lokasi distribusi. Nah, yang selanjutnya adalah penagihan. Nah, penagihan di sini adalah dokumen delivery dimasukkan dalam suatu jadwal penagihan dan difakturkan ERP membuat banyak salinan data yang digunakan untuk penagihan dari dokumen pesanan penjualan ataupun dokumen delivery pelanggan untuk pengiriman yang disiapkan dan diberikan kepada pelanggan. Nah, selanjutnya adalah ilustrasi ERP. Nah, sistem ERP ini mampu menyimpan dan memproses sejumlah informasi yang sangat besar yang berkaitan dengan proses bisnis dan pengelolaan pesanan kepada pelanggan. Yang selanjutnya adalah record master pelanggan. Nah, record master pelanggan ini berisi semua informasi yang berkaitan dengan pelanggan. Record master yang dibuat sebelum proses pesanan penjualan dalam suatu informasi yang membutuhkan record ini. Nah, ada 4 macam record, yaitu record penjualan ke pelanggan, record pengiriman ke pelanggan, record penagihan ke pelanggan, dan record pembayaran ke pelanggan. Nah, selanjutnya adalah field data. Nah, record master pelanggan dibuat dengan memasukkan informasi ke dalam R/3. Nah,
Ini mengarahkan proses input dengan menunjukkan urutan isian pada layar monitor. Nah, setiap layar digunakan untuk mengumpulkan kategori data-data yang dibuat yang berkaitan dengan pelanggan itu sendiri. Nah, adapun layar create customer antara lain yaitu standar pemrosesan pesanan pada SAP, pembuatan pesanan pelanggan, dan yang terakhir adalah fitur database. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kalisa Rizky Bani Rahmat dengan NIM 2019-2024. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai proses pembayaran pada SAP. Langkah kedua adalah pengendalian siklus transaksi pada pemrosesan pesanan. Nah, pada proses ini terdapat 6 langkah atau 6 aspek yang perlu diperhatikan, yaitu pada saat memasukkan pesanan, kredit, barang jadi, pengiriman, penagihan, piutang dagang, dan buku besar. Nah, pada saat memasukkan pesanan itu tentunya memulai proses pesanan pelanggan dan menyiapkan dokumen pesanan penjualan. Nah, pesanan penjualan ini biasanya berisi mengenai produk apa yang dipesan, harganya, serta data deskriptif mengenai pelanggan seperti nama, alamat pengiriman, dan jika diperlukan itu mengenai alamat penagihan. Selanjutnya pada kredit. Kredit ini kredit pelanggan yang masih ada sebaiknya diverifikasi terlebih dahulu apakah kreditnya itu data-data pelanggan itu sudah benar atau tidak. Lalu apakah barangnya itu, pengiriman barangnya itu benar-benar diberikan kepada pelanggan tersebut. Nah, selanjutnya mengenai barang jadi. Pada saat barang jadi ini diambil sesuai dengan apa yang ada di picking list atau apa yang sudah di-list oleh perusahaan tersebut. Jadi, picking list disiapkan dari dokumen pengiriman yang disiapkan dengan database pesanan untuk memproses pesanan yang telah disetujui. Nah, selanjutnya mengenai pengiriman. Nah, pada bagian pengiriman menerima perintah pengiriman setelah cocok dengan data list yang ada. Nah, lalu setelah cocok pada data pesanan-pesanan tadi, barulah ada informasi mengenai pesanan yang ada pada daftar pengepakan dan disiapkan secara independen karena ia didasarkan pada pesanan yang disiapkan oleh fungsi order entry dan disetujui oleh fungsi kredit. Nah, selanjutnya pada aspek penagihan. Penagihan merupakan proses terakhir dari proses pesanan dengan menyiapkan faktur untuk pesanan yang tampak pada daftar penagihan. Selanjutnya mengenai piutang dagang dan buku besar. Nah, pada saat piutang dagang dan buku besar, perbedaan antara piutang dagang dan penagihan penting untuk mempertahankan pemisahan fungsi. Nah, pada bagian penagihan bertanggung jawab untuk membuat faktur pesanan. Nah, selanjutnya, pesanan secara individual dan piutang dagang menangani informasi rekening pelanggan dan secara periodik mengirimkan laporan tersebut kepada pelanggan itu tadi. Nah, selanjutnya adalah proses mengenai bisnis manajemen akun pelanggan. Proses bisnis pesanan pelanggan mencakup pemrosesan piutang dagang sampai pengumpulan pembayaran pelanggan pada rekening. Piutang dagang mewakili uang yang dimiliki oleh pelanggan untuk barang atau jasa yang telah dijual dan dimasukkan dalam rekening. Nah, ada dua pendekatan dasar pada aplikasi piutang dagang. Nah, yang pertama yaitu mengenai proses open system dan yang kedua adalah proses balance forward. Nah, pada saat proses balance forward itu, pada saat proses open item, pencatatan terpisah dikelola pada sistem piutang dagang untuk setiap faktur yang belum dibayar. Nah, sedangkan pembayaran dari pelanggan dibandingkan dengan saldo total pelanggan yang masih ada dan bukan dibandingkan dengan faktur pelanggan secara individual. Selanjutnya, yaitu mengenai pengendalian transaksi pada proses bisnis piutang dagang. Pengendalian transaksi pada proses bisnis piutang dagang dilakukan dengan pemisahan pada fungsi-fungsi yang ada dalam proses bisnis, yaitu penerimaan kas, penagihan, piutang dagang, kredit, buku besar, retur, dan potongan penjualan, serta penghapusan piutang dagang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Hananda Titurota dengan NIM 2019-210254 dari kelompok 7. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang tadi, yaitu
Yang kelima, proses bisnis kas yang diterima pada rekening. Proses bisnis kas yang diterima pada rekening digunakan ketika pelanggan masih memiliki saldo. Penerimaan kas pada rekening biasanya berawal dari pengiriman surat atau dibayar oleh seseorang ke kasir pusat atau kas window. Nah, lalu contohnya untuk proses bisnis kas yang diterima pada rekening ini ada 6, yaitu yang pertama mailroom, yang kedua penerimaan kas, yang ketiga piutang dagang, lalu yang keempat buku besar, yang kelima bank, lalu yang keenam yaitu audit internal. Untuk mailroom sendiri, pembayaran pelanggan akan diterima dalam mailroom. Surat akan dibuka dan cek bukti pembayaran akan dipisahkan, cek disahkan dan jumlah secara hati-hati. Daftar pembayaran yang berisi pembayaran yang diterima disiapkan. Rumuskan daftar pembayaran dan bukti pembayaran, diberikan ke bagian piutang dagang. Cek dan kontrol total diberikan ke penerimaan kas sebagai deposit, tembusan daftar pembayaran, dan kontrol total disimpan urut tanggal. Lalu untuk penerimaan kas ini, cek diterima dari mailroom bersamaan dengan penerimaan kas dari penjualan tunai dan slip setoran. Disiapkan terus daftar pembayaran dan kontrol total dicocokkan dengan slip setoran dan perjanjian yang telah disetujui. Daftar pembayaran digunakan untuk posting dari mailroom ke jurnal penerimaan kas. Jurnal disiapkan dan dilanjutkan pada buku besar. Daftar pembayaran, slip setoran, dan kontrol total disimpan urut tanggal. Lalu untuk piutang dagang, piutang dagang ini diposting pada rekening piutang dagang. Piutang dagang ini disimpan diurutkan berdasarkan urutan pelanggan. Daftar pembayaran dan kontrol total diposting urut tanggal. Tembusan kontrol total dilanjutkan ke buku besar. Lalu selanjutnya ada buku besar. Nah, buku besar ini jurnal dari penerimaan kas dan kontrol total diterima dari rekening piutang dagang. Untuk dibandingkan, sumber posting buku besar berasal dari jurnal dari kasir. Jurnal dan kontrol total disimpan sesuai urut tanggal. Lalu selanjutnya yang kelima ada bank. Bank menerima setoran dari validasi tembusan slip setoran. Tebusan slip setoran ini telah divalidasi, dikembalikan ke audit internal. Slip setoran yang telah divalidasi disimpan sesuai urut tanggal. Lalu ada audit internal. Nah, audit internal ini menerima laporan bank secara periodik. Rekonsiliasi bank secara independen merupakan pengendalian yang penting dalam proses bisnis ke pelanggan. Lalu yang keenam ada sistem pengumpulan lockbox. Sistem lockbox deposit digunakan untuk mengurangi float waktu antara penandatanganan pembayaran cek oleh pelanggan dan ketika perusahaan menggunakan dana tersebut. Sistem lockbox digunakan juga untuk mengurangi float yang biasanya terjadi karena bank tidak mengizinkan perusahaan untuk menggunakan cek sampai mereka membereskan urusan dengan bank pelanggan. Lalu yang ketujuh ada proses bisnis penjualan tunai. Pada proses bisnis penjualan tunai ini tidak ada pencatatan aset sebelumnya. Pembuat dokumen merupakan poin utama sistem pengendalian. Ketika pencatatan telah disiapkan, maka penjualan tunai menjadi subjek pengendalian akuntansi. Ada beberapa juga teknik pencatatan awal, yaitu antara lain ada audit pelanggan dan juga teknik impress. Sekian presentasi dari kelompok
Kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.